Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Octavianus Yubilin dengan NIM 19063. Kemudian ada teman saya Apon Haris Dedi dengan NIM 19044, dan yang terakhir ada Elizabeth Dwi dengan NIM 19060. Jadi hari ini kelompok kami akan presentasikan materi terkait dengan waran dan efek konversi. Baik, materinya akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Untuk teman saya persilahkan. Oke teman-teman, di sini di bagian ini kita akan bahas tentang pengertian dari waran. Nah, apa sih itu dari waran? Nah, waran itu merupakan opsi jangka panjang untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada harga dan jangka waktu tertentu. Nah, ini opsi untuk siapa sih? Jadi waran itu merupakan opsi untuk investor yang dimana kan investornya ini dapat membeli saham dari waran ini. Nah, waran ini biasanya tuh terletak pada atau disandingkan dengan obligasi atau hutang. Kenapa begitu? Karena kan biasanya tuh bisa kita lihat di perusahaan-perusahaan tuh biasanya untuk meningkatkan ekuitas mereka perlu menimbulkan obligasi atau saham biasanya kan. Nah, tapi di obligasi biasanya tuh mereka tidak berani memberi tingkat bunga yang besar, jadi rendah gitu kan. Nah, jadi kan kurang menarik minat dari investor itu tersebut. Jadi cara menarik minat investornya, mereka menerbitkan waran juga dari obligasi tersebut. Jadi jika investor membeli obligasi tersebut, jadi investor bakal menerima waran. Nah, dengan waran ini investor dapat membeli saham dari perusahaan itu, atau investor juga dapat menjual waran ini, karena biasanya waran ini bisa dipisahkan. Jadi waran dengan obligasi ini meskipun satu paket ya teman-teman, bisa dijual secara terpisah. Biasanya itu terjadi. Jadi investor bisa mempertahankan obligasinya, tapi waran ini juga bisa dijual ke yang lain, investor yang lain gitu. Jadi terserah investor lain ini menggunakan waran ini mau beli saham perusahaan itu atau mau jual lagi ke tempat lain. Jadi bebas teman-teman. Biasanya terjadi begitu di perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, baik teman-teman. Topik selanjutnya, kita akan membahas tentang harga pasar obligasi dengan waran. Nah, jadi di topik ini teman-teman, kita akan membahas tentang seberapa pengaruh sih harga obligasi jika adanya waran ini. Nah, jika dikeluarkan hanya sebagai utang saja, atau obligasinya hanya sebagai utang saja, dia itu akan memiliki tingkat keuntungan itu 10%. Namun, jika obligasi ini disertakan dengan waran, maka obligasi ini dapat dijual dengan imbal hasil 8%. Nah, dapat kita lihat contohnya di dalam buku Brigham, yaitu seseorang yang membeli obligasi pada harga penawaran itu $1.000, berarti ia akan menerima paket. Nah, paket ini itu terdiri dari obligasi yang berjangka waktu 20 tahun dan imbal hasil itu 8% plus dengan 20 waran dan 10%-nya itu tingkat risikonya. Nah, jadi seseorang yang investor ini membeli obligasi di awal penjaminan akan membayar $1.000 dan menerima obligasi atau strike bond dengan nilai sekitar $830 plus dengan 20 waran. Nah, perkiraan nilainya itu sebesar $170, yang dimana hasilnya itu didapatkan dengan $1.000 dikurangi $830, hasilnya sama dengan $170. Nah, karena investor ini menerima 20 waran untuk setiap obligasi, maka setiap waran memiliki nilai sebesar $8,50, yang dimana itu $170 dibagi dengan 20 waran. Nah, waran ini juga dapat dipisahkan dengan obligasinya, yang dimana kedua ini antara waran sama obligasinya ini memiliki pasarnya tersendiri, jadi bisa dijual kepada yang lain. Dan di situ bisa dibilang investor juga dapat keuntungan dari waran ini teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas topik tentang penggunaan waran dalam pembiayaan. Nah, mengapa sih perusahaan mengeluarkan obligasi teman-teman? Jadi alasannya perusahaan mengeluarkan obligasi itu karena perusahaan itu membutuhkan modalnya untuk perusahaan tersendiri. Jadi biasanya kan dikeluarkan juga saham-saham, tapi ada juga beberapa perusahaan itu mengeluarkan obligasi. Nah, biasanya obligasi itu memiliki tingkat risiko yang tinggi teman-teman. Selain itu juga kurang menarik minat dari investor.
Makanya dibutuhkannya waran untuk dipadukan sama obligasi ini, yang dimana waran ini dapat menarik minat dari investor. Kan mereka dapat mendapat keuntungan lebih jika dengan adanya waran. Jika tidak ada waran, mereka akan kesusahan jika hanya mengandalkan obligasi ini. Kemudian kita di sini juga akan mengenal tentang harga tebus, atau dengan kata lainnya exercise price. Nah, harga tebus ini yang ditetapkan untuk naik jika waran tidak digunakan sebelum tanggal yang ditentukan. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini juga kita akan mengenal 3 karakteristik pemegang waran. Yang pertama, pemegang waran akan menggunakan waran dan membeli saham jika masa berlaku waran akan segera habis dan harga pasar saham itu di atas harga tebus. Kedua, jika perusahaan menaikkan dividen saham. Jadi, semisalnya dividen saham itu naik, jadi bisa menarik minat investor untuk cepat-cepat menukarkan waran tersebut. Karena di waran tidak adanya dividen. Jadi otomatis para investor tidak mendapatkan pendapatan lancarnya. Jadi mereka lebih berminat untuk membeli saham ketika dividennya itu lebih meningkat. Kemudian yang ketiga, waran memiliki step up exercise price, yang dimana ini dapat mendorong pemilik untuk menggunakannya. Kemudian fitur menarik lainnya adalah waran pada umumnya menyediakan dana hanya ketika dana dibutuhkan. Jadi semisalnya perusahaannya lagi berkembang, otomatis saham dan juga waran akan memiliki tingkat tinggi. Maksudnya harganya tinggi, otomatis itu kan dapat menambah modal untuk perusahaannya. Cuman kebalikannya teman-teman, jika misalnya perusahaannya menurun, otomatis nilai dari waran itu juga sama saham itu juga akan menurun teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya komponen obligasi dengan waran. Jadi di sini kita akan melihat bahwa dengan adanya waran dapat menguntungkan investor. Nah, contoh kasusnya seperti di dalam buku, yaitu asumsi bahwa waran akan habis masa berlaku 10 tahun. Nah, saham diperkirakan dijual harga sebesar $51,87 dengan asumsi harga awal itu sebesar $20 dan ekspektasi tingkat pertumbuhannya itu 10%. Nah, rumusnya tersendiri yaitu P10 sama dengan $20 dikalikan dengan 1,10 pangkat 10. Hasilnya $51,87. Nah, investor akan menerima bagian saham sebesar $51,87 untuk setiap waran yang ditukarkan. Jika investor memiliki paket yang lengkap, akan memperoleh keuntungan di tahun ke-10 senilai dengan $51,87 dikurangi dengan $22. Hasilnya akan menjadi $29,87 dari setiap waran. Nah, capital gain yang akan didapatkan oleh investor yaitu 20 dikalikan $29,87 sama dengan $597,40. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang masalah dalam penerbitan waran. Nah, waran dibeli investor agar menerima pengambilan total yang sepadan dengan keseluruhan risiko paket efek yang dibeli. Namun situasinya tidak selalu menjadi sesuai harapan. Nah, dalam artian begini teman-teman. Jadi kan sebelumnya kita membahas tentang waran itu dapat memberi keuntungan kepada pihak investor dan juga dapat memberi keuntungan pada pihak perusahaan. Namun tidak selalu begitu ya teman-teman. Jadi bisa juga waran ini dapat merugikan pihak investor dan juga dapat merugikan pihak perusahaannya juga. Seperti yang dicontoh, seperti yang ada di kasus ini Sony, yang dimana kan Sony ini membayar $3,4 miliar ke Columbia Pictures. Nah, untuk membiayainya ini Sony menjual obligasi 4 tahun sebesar $470 dengan waran 0,3% pada tahun 1990. Nah,
investor nih membeli obligasi tersebut dan memisahkan waran. Kemudian waran tersebut dijual terpisah. Jadi investor ini menjual waran itu kepada investor lainnya juga, tapi tetap mempertahankan obligasi ini dengan harapan dapat mengembalikan modal investor ini. Kemudian, terjadi penurunan pasar saham sebesar 40% pada tahun 1994. Nah, pas pada saat jatuh temponya pembayaran obligasi. Jadi ya sudahlah pasar sahamnya turun, dan juga pastinya Sony juga mengalami kerugian yang besar atas penurunan pasar saham ini. Kemudian Sony juga merugi karena dia juga harus membayar obligasi tersebut. Tidak hanya itu, investor juga merugi karena warannya pasti tidak tinggi. Karena kan dengan harapan waran ini dapat meningkat sesuai dengan meningkatnya saham, tapi kenyataannya pasar saham tiba-tiba anjlok, otomatis pasar sahamnya juga maksudnya otomatis warannya anjlok. Jadi kan ini merugikan pihak investornya. Berikutnya efek konversi adalah obligasi atau saham preferen yang berdasarkan syarat dan kondisi tertentu dapat ditukarkan dengan saham biasa sesuai dengan pilihan pemegangnya. Oke, materi berikutnya yang akan saya jelaskan, yang pertama itu ada rasio konversi dan harga konversi. Nah, rasio konversi itu didefinisikan sebagai jumlah saham yang akan diterima pemegang obligasi setelah dikonversi. Nah, terkait dengan rasio konversi itu adalah harga konversi yang merupakan harga efektif yang dibayarkan investor untuk saham biasa ketika konversi terjadi. Seperti halnya harga eksekusi waran, harga konversi sendiri biasanya itu ditetapkan sekitar 20 hingga 30% di atas harga pasar yang berlaku dari saham biasa pada tanggal penerbitan. Nah, umumnya harga konversi dan rasio konversi itu ditetapkan untuk masa berlaku obligasi, meskipun terkadang harga konversi yang ditingkatkan digunakan. Kemudian faktor lain yang dapat menyebabkan perubahan harga dan rasio konversi adalah fitur standar dari hampir semua konversi. Pasal yang melindungi konversi terhadap dilusi dari pemecahan saham, dividen saham, dan penjualan saham biasa dengan harga di bawah harga konversi. Kemudian ketentuan umum untuk menyatakan bahwa jika saham umum dijual dengan harga di bawah harga konversi, maka harga konversi harus diturunkan dan rasio konversi itu dinaikkan ke harga saham baru dikeluarkan. Juga jika pemecahan saham atau dividen saham dinyatakan, maka harga konversi itu harus diturunkan dengan jumlah persentase dividen atau dividen saham. Oke, berikutnya akan saya jelaskan itu ada biaya komponen dan efek konversi. Nah, di sini ada suatu kasus di mana pada musim semi tahun 2006 Silicon Valley Software sedang mengevaluasi penggunaan masalah obligasi konversi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, masalahnya itu akan terdiri dari obligasi konversi 20 tahun yang akan dijual dengan harga $1.000 per obligasi. Nah, $1.000 ini juga akan menjadi nilai nominal dan jatuh tempo obligasi. Obligasi akan membayar bunga kupon tahunan 10% atau $100 per tahun. Setiap obligasi akan dapat dikonversi menjadi 20 lembar saham, sehingga harga konversi itu akan menjadi $50 dari $1.000 dibagi dengan 20 lembar saham. Nah, saham diharapkan untuk pembayaran dividen itu sebesar $2,8 selama tahun mendatang dan dijual dengan harga sebesar $35 per saham. Nah, selanjutnya harga saham yang diperkirakan tumbuh pada tingkat konstan sebesar 8% per tahun. Nah, oleh karena itu kita dapat mencari hasilnya dengan cara saham yang diharapkan untuk membayar dividen sebesar $2,8 itu dibagi dengan
harga saham yang dijual sebesar $35, kemudian ditambah dengan 8%, yaitu tingkat pertumbuhan konstan per tahunnya. Nah, jadi dapatnya itu sebesar 16%. Nah, tapi jika obligasi itu sendiri tidak dibuat konversi, mereka itu harus memberikan hasil 13%, mengingat keberisikoan mereka dan tingkat suku bunga secara umum. Obligasi konversi sendiri itu tidak akan dapat dibeli selama 10 tahun. Kemudian setelah itu mereka dapat dibeli dengan harga $1.050, dan dengan harga ini menurun $5 per tahun sesudahnya. Kemudian jika setelah 10 tahun nilai konversi melebihi harga beli setidaknya 20%, nah manajemen mungkin akan dapat membeli obligasi tersebut. Penggunaan efek konversi dalam pembiayaan. Efek konversi memiliki dua manfaat penting dari sudut pandang emiten. Yang pertama, efek konversi memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menjual hutang dengan tingkat bunga yang rendah sebagai penukaran kesempatan berpartisipasi dalam keberhasilan perusahaan jika perusahaan itu berhasil. Kemudian yang kedua, efek konversi memberikan cara untuk menjual saham biasa pada harga yang lebih tinggi dari yang saat ini berlaku. Jadi, jika perusahaan menjual saham sekarang, itu akan memberikan lebih banyak saham daripada yang diperlukan untuk menaikkan jumlah modal yang diberikan. Kemudian dari sudut pandang emiten, konversi memiliki 3 kerugian penting. Yang pertama, meskipun obligasi konversi dapat memberikan perusahaan kesempatan untuk menjual saham dengan lebih tinggi daripada harga ketika dapat dijual saat ini, jika kenaikan harga saham sangat besar, perusahaan akan lebih baik jika menggunakan hutang langsung terlepas dari biaya yang lebih tinggi dan kemudian menjual saham biasa dan mengembalikan hutang. Kemudian yang kedua, konversi biasanya memiliki tingkat bunga kupon yang rendah dan keuntungan dari utang berbiaya rendah. Ini akan hilang ketika konversi terjadi. Kemudian yang ketiga, jika perusahaan benar-benar ingin meningkatkan modal ekuitas dan jika harga saham tidak naik cukup setelah obligasi dikeluarkan, maka perusahaan akan terjebak dengan hutang. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah efek konversi dapat mengurangi biaya keagenan. Potensi masalah keagenan antara pemilik obligasi dan pemegang saham adalah substitusi aset. Pemegang saham memiliki insentif terkait opsi untuk mengambil proyek-proyek dengan potensi kenakan tinggi, meskipun proyek tersebut meningkatkan risiko perusahaan. Ketika opsi seperti itu diambil, terjadi potensi perpindahan kekayaan dari pemilik obligasi ke pemegang saham. Namun demikian, ketika obligasi konversi diterbitkan, tindakan meningkatkan risiko perusahaan juga meningkatkan nilai obligasi konversinya. Jadi, sebagian pendapatan pemegang saham dari proyek-proyek berisiko tinggi harus dibagi kepada pemilik obligasi konversi. Keuntungan yang dibagi bersama ini menurunkan biaya keagenan. Logika umum yang sama berlaku untuk saham preferen konversi dan untuk obligasi dengan waran. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah perbandingan akhir waran dan efek konversi. Yang pertama, penerapan waran membawa modal likuiditas baru, sementara hasil konversi hanya dalam transfer akuntansi. Kemudian yang kedua, melibatkan fleksibilitas. Sebagian besar konversi berisi penyediaan pembelian yang memungkinkan penerbit untuk mengembalikan utang atau untuk memaksa konversi, tergantung pada hubungan antara nilai konversi dan harga beli. Namun, sebagian besar waran tidak dapat dibeli, sehingga perusahaan harus menunggu hingga jatuh tempo untuk waran untuk menghasilkan modal likuiditas baru. Kemudian yang ketiga, jatuh tempo juga berada antara waran dan konversi. Waran biasanya memiliki kematangan yang jauh lebih pendek daripada konversi, dan waran biasanya berakhir sebelum jatuh tempo utang yang menyertainya. Kemudian yang keempat, waran menyediakan lebih sedikit saham untuk masa mendatang daripada konversi, karena dengan mengkonversi semua hutang dikonversi menjadi saham, sedangkan utang tetap beredar ketika waran dieksekusi. Kemudian yang kelima, obligasi dengan waran biasanya membutuhkan biaya penerbitan yang sekitar 1,2 poin persentase lebih dari biaya flotasi untuk konversi. Obligasi dengan jaminan pembiayaan memiliki biaya pinjaman yang mendekati rata-rata tertimbang dari biaya yang terkait untuk masalah utang dan ekuitas. Sementara biaya underwriting untuk convertible lebih seperti yang terkait dengan utang langsung. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah melaporkan laba ketika waran atau efek konversi telah beredar.
Ketika waran atau efek konversi telah beredar, suatu perusahaan secara teoritis melaporkan laba per saham atau earning per share atau IPS dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, IPS dasar, di mana laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi dengan rata-rata jumlah saham beredar selama periode tersebut. Kemudian yang kedua, IPS primer, di mana laba yang tersedia dengan rata-rata jumlah saham yang akan beredar apabila waran dan efek konversi cenderung akan dikonversi dalam waktu dekat telah digunakan atau dikonversi, di mana setelah itu laba yang telah disesuaikan dibagi dengan jumlah saham yang telah disesuaikan. Akuntan memiliki formula yang membandingkan konversi atau harga tebus atau exercise price dengan nilai dasar pasar aktual dari saham untuk menentukan kecenderungan konversi ketika menentukan pentingnya penggunaan prosedur penyesuaian ini. Kemudian ketiga, delusi EPS. Setuju dengan EPS primer kecuali bahwa seluruh waran dan efek konversi diasumsikan akan digunakan atau dikonversi tanpa memandang kecenderungan penggunaan atau konversi. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam penyajian materi ini. Kami ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih.